warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafiza Alza dengan BP 191152 2004. Di sini saya akan membahas beberapa persoalan mengenai kalkulus untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Untuk soal nomor 1 yaitu, jelaskan untuk apa kita mempelajari integral. Definisi integral adalah kebalikan dari diferensial. Kalau kita mendiferensiasi, kita mulai dengan suatu pernyataan, kemudian melanjutkannya untuk mencari turunannya. Sedangkan integral, kita mulai dengan turunannya, dan kemudian kita mencari pernyataan asal dari integral ini. Integral dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas cakupannya, seperti digunakan di bidang teknologi, fisika, ekonomi, matematika, teknik, dan di bidang-bidang lainnya. Pada bidang matematika contohnya seperti menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, dan menentukan panjang busur. Pada bidang teknologi, contohnya seperti penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Kemudian penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik Endeavour untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Dan juga memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, dan surplus. Pada bidang fisika contohnya yaitu seperti untuk analisis rangkaian listrik arus AC, untuk analisis medan magnet pada kumparan, dan juga untuk analisis gaya-gaya pada struktur pelengkung. Sedangkan pada bidang teknik, contohnya penggunaan integral dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Misalnya para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Soal nomor 2 yaitu, misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 sampai dengan 2003 adalah seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara 1990 sampai dengan 2000? Kan tadi dari pertanyaannya yang disuruh cari antara tahun 1990 sampai tahun 2000. Nah, dari 1990 itu sampai 2000 kan itu rentang tahunnya kan ada 10 tahun. Maka kita dapatkan N-nya sama dengan 10. Kemudian tahun-tahun tersebut kita ubah dia dalam bentuk sebuah fx, di mana untuk F1, fx-nya yaitu 1991, untuk F2, fx-nya 1992, untuk F3, fx-nya yaitu 1993, begitu seterusnya hingga F10, di mana fx-nya 2000. Kemudian dari tabel di atas, kita menggunakan teori titik tengah Riemann, kita dapat menggunakan rumus berikut, di mana integral dengan batas 1990 sampai 2000 fx dx sama dengan sigma i sama dengan 1 hingga 10 fxi dikali delta x. Delta xi ini adalah jarak antara f1 dengan f2, f2 dengan f3, f3 dengan f4, begitu seterusnya hingga f9 dengan f10, yaitu di mana masing-masing jaraknya itu 1. Maka dari rumus sigma di atas kita jabarkan saat i-nya sama dengan 1, maka fxi yaitu f1 kan, karena i-nya dari 1. Nah, kita masukkan f1 di sini dikali delta x. Karena jarak antara f1 dengan f2, f2 dengan f3 kan itu tuh cuma 1. Jadi untuk delta x setiap f-nya itu kita masukkan angka yang sama yaitu angka 1. Nah, f1 dikali 1, setelah i-nya 1, selanjutnya kan F2. Nah, kita masukkan F2 kali 1, F3 kali 1, hingga dengan batas sigma 10, yaitu F10 dikali 1. Karena masing-masing F itu dikalikan dengan angka yang sama, yaitu angka 1, maka angka 1-nya kita keluarkan dari kurung, dan kita tambahkan F1, ditambah F2, ditambah F3, seterusnya hingga ditambah F10. Nah, dari F1, F2 hingga F10 ini, yang kita masukkan yaitu nilai pada setiap kurva ini. Seperti misalnya pada tahun 1990 itu di sini kan grafiknya pada angka 6000. Nah, kita masukkan masing-masing nilai pada tahun di kurvanya. Pada F1 yaitu Amerika menggunakan minyak sebanyak 6.200 barel. Pada F2 itu ada 6.300, pada F3 6.500, pada F4 6.500, pada F5 6.600, pada F6 yaitu 6.700, pada F7 6.800, pada F8 7.000,
pada F9 7200 dan pada F10 juga 7200. Kemudian dari angka-angka berikut ini kita tambahkan dan kita dapatkan hasilnya 67.000. 67.000 ini kita kalikan dengan 1, kita dapat 67.000 barel. Sehingga banyak minyak yang dikonsumsi oleh Amerika antara tahun 1990 hingga tahun 2000, yaitu kira-kira sekitar 67.000 barel. Selanjutnya yaitu soal ketiga, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Dalam komputasi numerik, kita bekerja dengan sejumlah berhingga angka dan melaksanakan tak hingga banyaknya langkah dan menghasilkan hasil numeris yang merupakan hampiran dari hasil eksak. Galat adalah selisih atau beda antara nilai eksak dengan nilai hampirannya, di mana jika X bintang adalah nilai hampiran dan X adalah nilai eksak atau nilai sejati, maka kita dapatkan E atau galatnya yaitu X dikurang X bintang, disebut galat mutlak atau galat absolut. Selain galat mutlak, pada metode numerik dikenal pula galat relatif dengan rumus E sama dengan X dikurang X bintang per X, atau E sama dengan X dikurang X bintang per X bintang. Galat sendiri terdapat 3 sumber, yaitu yang pertama galat pembulatan, yaitu galat yang timbul dalam komputasi sebagai hasil pemakaian hampiran untuk menyatakan suatu bilangan yang eksak. Biasanya pembulatan ini terjadi karena adanya keterbatasan alat hitung yang digunakan. Contohnya seperti misalnya X sama dengan sepertiga. Nah, hasil dari sepertiga itu kan 0,3333 hingga tak terhingga. Sedangkan X bintangnya atau hasil hampirannya yaitu 0,3333, di mana 0,33333 ini adalah angka yang biasanya digunakan oleh orang-orang dalam perhitungan. Maka galat pembulatan dari X bintang adalah X dikurang X bintang, yaitu didapatkan hasil galat E sama dengan 0,00003333. Nah, hasil E inilah galat pembulatan dari sepertiga ini. Kemudian yang kedua contohnya yaitu V. V bilangannya yaitu 3,14159265 hingga ada beberapa angka lagi. Sedangkan V bintangnya sama dengan 3,14. 3,14 ini yang biasanya digunakan orang-orang dalam perhitungan. Nah, maka didapatkan galat pembulatan E sama dengan 0,00159265 didapatkan dari V dikurang V bintang. Galat yang kedua yaitu galat pemotongan, yaitu galat yang timbul karena menggunakan aproksimasi dalam suatu prosedur matematis yang eksak. Contohnya Y sama dengan sin X, yaitu X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah X pangkat 7 per 7 faktorial, begitu seterusnya hingga tak terhingga. Kemudian Y bintangnya yaitu X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, Y bintangnya adalah yang biasanya digunakan oleh orang-orang. Maka galat dari Y bintang yaitu E sama dengan X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah X pangkat 9 per 9 faktorial, begitu seterusnya pecahannya dengan menggunakan angka-angka ganjil. Galat yang ketiga yaitu galat percobaan atau disebut juga galat bawaan, yaitu galat yang timbul dari percobaan. Misalnya pengukuran panjang suatu benda selalu menghasilkan galat karena terbatasnya keakuratan dari alat ukur atau ketidakcermatan dalam membaca skala pada alat ukur yang digunakan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Khilaf dan salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.